يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada beberapa peristiwa penting yang harus kita renungkan dan fikirkan bersama-sama. Yang pertama, kita masih berada di awal tahun, kita butuh muhasabah. Di antara yang harus kita muhasabah, kita harus hitung-hitung. Sebelum dihitung, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung. Termasuk yang kita harus hitung-hitung adalah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa penting lainnya. Di bahagian belahan bumi lain, saudara-saudara kita di Palestina, kasihan. Bagaimana kehidupan mereka di sana? Mereka dibantai luar biasa dengan kejinya. Ada lagi peristiwa yang sangat menarik yang untuk kita renungkan dan fikirkan bersama-sama, yaitu memilih pemimpin. Rujukan kita di dalam memilih pemimpin jelas bagi seorang mukmin. Rujukan kita sekali lagi jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi ketika kita memilih pemimpin, bagi seorang mukmin rujukannya, patokannya jelas, yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah hingga beliau sukses dalam waktu 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau sukses di dalam memimpin. Yang pertama, Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun? Itu usia yang matang secara psikologi. Seseorang yang mampu mengemban amanah yang besar, dia harus berusia 40 tahun. Kalau usia di bawah itu, seperti dicontohkan oleh Rasulullah, usia 25 tahun, dia menikah dengan Siti Khadijah yang umurnya 40 tahun. Artinya usia di bawah 40 tahun hanya mampu bisa memimpin satu keluarga. Rasulullah diangkat mengemban amanah risalah agama Allah ini yang sangat besar dan luar biasa bebannya ketika berusia 40 tahun. Lalu apakah Rasulullah itu ujug-ujug sin salabin diangkat menjadi nabi dan rasul? Melainkan beliau ditempa sejak kecil.
Beliau ditempa sejak kecil hingga muncul tanda-tanda kenabian yang disebut dengan irhas. Dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW itu ummi, artinya tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi bukan orang bodoh. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang nabi dan rasul dari seorang yang bodoh. Apa yang ada di dalam diri Rasulullah yang harus kita teladani manakala kita diangkat menjadi pemimpin? Bagaimana kita memilih pemimpin yang rujukannya kembali kepada Rasulullah? Apa yang ada dalam diri Rasulullah? Yang pertama, Siddiq. Rasulullah Siddiq, jujur. Ketika menjadi pemimpin, menjadi nabi dan rasul, sekaligus menjadi pemimpin negara yang beribu kota Madinah pada waktu itu, Rasulullah Siddiq jujur. Seorang pemimpin yang akan kita pilih dalam hitungan hari ini, lihatlah pemimpin dengan rekam jejaknya jujur. Kenapa Nabi mengingatkan kepada kita semua, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Pemimpin yang jujur yang kita angkat ini, orang yang jujur, akan membawa kita kepada kebaikan. Dia membawa kita menjadi lebih baik. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dia akan membawa kita menjadi lebih baik, dan insya Allah di yaumil qiyamah kita bersamanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lihat rekam jejaknya, dia adalah orang yang jujur. Yang kedua, dalam diri Rasulullah amanah. Dipercaya sejak kecil, sehingga sejak kecil sudah dijuluki oleh orang-orang Arab pada waktu itu namanya Al-Amin. Artinya dipercaya. Lihat rekam jejaknya calon pemimpin kita ini. Amanah. Bisa dipercaya kata-katanya. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia laksanakan. Jangan sampai dia mengumbar 1000 janji, hanya satu yang dia bisa tepati. Maka carilah pemimpin yang amanah. Sekali lagi lihat rekam jejaknya. Pernahkah dia memimpin lalu amanah? Dan amanah ini melekat dalam diri Rasulullah SAW. Sekali lagi rujukan kita kembali kepada kepemimpinan Rasulullah. Beliau itu amanah, dipercaya oleh kawan maupun lawannya. Yang ketiga, dalam diri Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau itu tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan apa yang dia sampaikan, kebenaran yang dia sampaikan. Qulil haqqu walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit rasanya. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kebenaran risalah agama ini di kota Mekah hingga beliau mau dibunuh. Hingga Rasulullah mengambil langkah, kalau begini keadaan di kota Mekah, saya harus hijrah ke Madinah. Resiko menyampaikan kebenaran. Pemimpin yang akan kita pilih nanti ini, pemimpin yang mampu menyampaikan kebenaran meskipun pahit rasanya. Kebenaran apa yang dimaksud? Mampu menegakkan hukum, mampu menjadikan hukum sebagai panglima, mampu mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah. Jangan sampai dibolak-balik. Orang yang bersalah tidak dihukum, menghilang entah kemana, tidak bisa didapat, dicari para koruptor. Pemimpin yang tabligh
dalam diri Rasulullah itu mampu menegakkan keadilan. Kata Rasulullah, sekiranya anak saya Fatimah ini mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya pemimpin yang kita pilih ini, jamaah yang saya muliakan, pemimpin yang mampu memberantas korupsi. Korupsi luar biasa. Kenapa rakyat hidup menderita? Karena uang rakyat dikorupsi. Maka pemimpin yang kita pilih ini, jamaah yang saya muliakan, mampu memberantas korupsi, mampu menegakkan keadilan, mampu menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Meskipun resiko yang dia dapatkan, ulil haqqu walau kana murran. Katakan kebenaran itu meskipun pahit rasanya. Yang keempat, dalam diri Rasulullah melekat sifat fatanah. Apa itu fatanah? Cerdas. Rasulullah memang tidak bisa membaca dan menulis. Ketika malaikat Jibril pertama kali datang menemuinya di Gua Hira, lalu malaikat Jibril berkata, perintahkan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra, sampai 3 kali malaikat Jibril katakan, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Nabi tidak bisa membaca dan menulis, lalu membentuk tim juru tulis untuk menulis Al-Quran atau wahyu yang turun. Nabi tidak bisa membaca dan menulis bukan berarti dia bodoh. Dia adalah manusia pilihan, manusia cerdas, manusia pintar. Maka diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Tidak mungkin mengangkat orang bodoh menjadi Nabi dan Rasul. Jamaah yang saya muliakan, pilih pemimpin, presiden yang cerdas, yang pintar, yang fatanah, sebagaimana melekat dalam diri Rasulullah SAW. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika di dalam 4 kondisi ini melekat dalam diri seorang pemimpin, sebagaimana dalam diri Rasulullah, lalu dalam kehidupan sehari-hari, dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Dalam kepemimpinan Rasulullah, azizun alaihi ma anittum. Dia merasa berat, dia merasa terbebani atas penderitaanmu. Maksudnya presiden atau calon pemimpin yang akan kita pilih ini, dia tidak bersenang-senang di singgasananya. Dia tidak bersenang berpesta pora, berjoget ria di singgasananya, di istananya. Manakala dia melihat rakyatnya menderita kelaparan. Dia tidak bahagia, dia merasa terbebani manakala masyarakat dan umatnya menderita. Azizun alaihi ma anittum. Yang kedua melekat dalam diri Rasulullah dalam kepemimpinannya, harisun alaikum. Haris itu artinya penjaga. Al-haris, dia mampu menjaga kalian. Maksudnya dia lebih mementingkan orang banyak daripada dirinya, keluarganya, anak-anaknya, paman-pamannya. Dia lebih mementingkan orang banyak, rakyatnya daripada dirinya dan keluarganya. Harisun alaikum. Surah At-Taubah ayat 128. Carilah, pilihlah pemimpin yang lebih mementingkan orang banyak daripada dirinya dan keluarganya. Yang terakhir dalam diri Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang harus ditiru oleh pemimpin yang akan kita pilih ini, yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin dia berlemah lembut dan kasih sayang. Kata-katanya kasih sayang, lemah lembut, tidak kasar,
tidak kasar terhadap rakyatnya, tidak menzalimi rakyatnya, tidak mengkriminalisasi ulama-ulamanya. Dia mampu menjaga umatnya dengan sebaik-baiknya. Harisun alaikum juga bermakna dia tidak akan membiarkan sejengkal tanah pun di negeri ini jatuh ke tangan orang lain. Dia tidak akan membiarkan bercita-cita menjadi tamu di rumah sendiri, tetapi kita menjadi tuan di rumah sendiri. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari ciri-ciri yang saya sampaikan ini, saya berkewajiban hanya menyampaikan. Yang menentukan adalah jamaah yang saya muliakan, di mana di antara tiga orang ini memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Setiap orang dari tiga orang ini, bahkan kita semua, setiap orang ada kelebihannya, tetapi yang kita cari yang lebih banyak kelebihannya. Setiap orang punya kekurangan, tetapi yang kita cari adalah yang paling sedikit kekurangannya. Yang dapat menentukan pilihan ini adalah jamaah yang saya muliakan. Saya hanya berkewajiban menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.